Mimbar Cahaya Sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insyaallah Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Unis Alisubana Hafizahullah. Dan setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim dan selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun antum berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya hingga malam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta istri-istrinya, keluarganya, dan juga seluruh sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa, ikhwan fiddin a'azakumullah, hendaknya kita senantiasa mendoakan para pemimpin kita agar mendapat taufik dan hidayah darinya. Karena apabila mereka mendapatkan taufik dan hidayah, kebaikan-kebaikan mereka akan berdampak besar kepada kebaikan rakyatnya. Dan juga untuk kita sekalian, kita selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan kita jalan yang terbaik, petunjuk yang benar yang pernah dijalankan Rasul-Rasul kita dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masuk di pembahasan yang keempat, yakni syurut tahsilil ilm inda aslafina, syarat-syarat untuk menghasilkan ilmu menurut para ulama salaf. Kata Syekh Al-Ghassani, saj'alu muntaliki fi hadzal mabhas bi baitain nusiba ilal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Syekh mengatakan, aku akan memulai pembahasan ini dengan 2 bait. Ada 2 bait, yang mana bait ini disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini di kitab beliau, Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Haitsu yaqul, di mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhi la tanalal ilm illa bisittah. Wahai saudara-saudaraku, kamu tidak bakal mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat.
Sa'unbika an tafsiliha bibayan. Aku akan jelaskan ya, secara rinci kepada kamu dan jelas. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. 6 syarat itu adalah zaka, memiliki kecerdasan. Wa hirsun, memiliki semangat ya. Semangat untuk menjaga ilmu. Wa ijtihad, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wa bulghatun, bekal ya, biaya untuk mencari ilmu. Wa suhbatu ustad. Kemudian yang kelima, bersahabat atau berteman dengan seorang ustad dalam mencari ilmu. Wa tulu zaman, dan juga hendaknya tulu zaman, waktunya panjang. Yunadika bihadan nida ar-raqiq. Imam Asy-Syafi'i ya menyeru kepada kita dengan panggilan ya yang lemah lembut. Seakan-akan fayaqul laka, ia berkata, akhi, ya man turid an takuna talib ilm. Ya akhi, wahai siapa-siapa di antara kalian, an takuna talib ilmin, hafiz Qur'anin. Siapa yang di antara kalian ingin jadi talabul ilm atau penghafal Al-Quran, la budda laka min sittati asya, maka harus kalian melewati 6 hal. Nah, inilah ya bait yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada 6 hal sebagai syarat supaya ilmu itu mudah didapat. Yang pertama, zakaun. Zaka kisman. Kecerdasan itu ada 2 macam. Kismun minhu minhatun minallah wa mauhibah. Ada kecerdasan yang merupakan langsung pemberian dari Allah. Dan itu karunia Allah. Sejak lahir anak sudah cerdas. Ya, mudah menghafal, mudah mengingat. Ini berarti sudah diberikan oleh Allah kecerdasan. Demikian pula para nabi dan rasul, mereka sudah diberikan bawaan sejak lahir, mereka cerdas. Wal qismul akhar. Yang kedua adalah muktasib. Orang yang berusaha. Jadi ada kecerdasan karena memang sudah ya, pembawaan dia sejak lahir. Ada yang biasa-biasa saja tapi dia berusaha. Wa kilahuma minallah. Kedua-duanya pemberian dari Allah. Walakin biimkanil insan ayyan miya al-qismus tsani wa yusbiha aqsara zakaan. Tetapi bisa terjadi, bisa memungkinkan ada seorang yang terus mengembangkan
ya, kecerdasannya dengan berusaha, maka jadilah dia sebagai orang yang ya, bertambah banyak kecerdasannya. Wa bimkanina an nunashshi tiflan ma biwasail ta'limiyah mutatawwirah wa madrusah tatanasabu ma'a sinnihi wa tafkirihi. Demikian pula ya, memungkinkan ya, bisa bagi kita untuk mengembangkan ya, seorang anak ya, siapapun dia, lalu kita kembangkan dia ilmunya ya. Dengan apa? Dengan wasilah-wasilah ya, ta'limiyah, perantara-perantara atau alat-alat dalam pembelajaran yang mengikuti mutatawwirah, perkembangan zaman ya, dan terus dipelajari yang sesuai dengan umurnya dan daya nalarnya. Yatakharraju fima ba'd rajulan zakiyan yakhdimu ummatahu wa qadiyatuhu. Supaya nanti akhirnya akan keluarlah pada masa yang akan datang seorang yang cerdas ya. Kemudian dia berkhidmat ya, untuk umat ini. Dua kecerdasan. Kecerdasan pemberian langsung dari Allah. Ini pun harus kita jaga. Jangan kecerdasan dari Allah lalu dia tidak mengasahnya, tidak belajar, maka tidak ada faedahnya. Adapun yang kedua, yang ini harus diusahakan. Dan kecerdasan ini bisa menjadikan seseorang ya menjadi orang-orang yang diandalkan. Namun tidak menjamin ya, tidak menjamin orang yang cerdas itu ya mendapatkan hidayah, tidak ada jaminan seperti itu ya. Karena betapa banyak pula orang yang cerdas namun hidupnya tersesat ya. Nah, ini banyak terjadi. Dan betapa banyak orang yang biasa-biasa saja dia belajar dan dia dapat hidayah, akhirnya dia menjadi orang yang cerdas. Kemudian Syekh mengatakan walaqad qara'tu an nuzumit ta'lim fil Yaban. Aku pernah membaca ya tentang bagaimana metode belajar ya di negara Jepang. Anna tifla indahum yudkhal al-madrasah, bahwa anak-anak kecil ya dari orang-orang Jepang itu dimasukkan ke sekolah fi aula ibtidai, yaitu sekolah madrasah ibtidaiyah, wa huwa ibnu salasas sinin, ketika usianya ya 3 tahun. Jadi orang Jepang, kata beliau ya, yang beliau baca, umur 3 tahun sudah sekolah. Wa yu'ayyinu fi hadhil marhalah. Wa yu'ayyanu fi hadhil marhalah kibarul mutakhassisina minal muallimin. Dan yang mendidiknya, mengajarinya di marhala ini para ya kibarul mutakhassisin, orang-orang yang khusus ya. Ya mungkin mereka yang sudah bergelar doktor.
liyabnu hadhil uqul allati baina aydihim ala asasin matina. Sehingga dengan demikian mereka membangun ya akal-akal anak-anak yang masih kecil ini ya melalui kemampuan mereka di atas dasar yang kokoh ya, di atas dasar yang kokoh. Fayatakharaj talib minas sanawiyah wa huwa ibnu 14 sana. Maka akhirnya akan keluarlah ya outputnya akan melahirkan para pencari ilmu ya yang keluar dari madrasah sanawiyah atau SMA ketika ya mereka berusia 14 tahun. Nah ya. Jadi umur 14 tahun mereka sudah keluar dari SMA. Sedangkan kalau di negeri kita SD umur 7 tahun. Sehingga keluar dari SMA ya. Berarti sekitar usia 18 tahun ya. 18 tahun ya. Mereka 14 tahun ya sudah lulus SMA ya. Jadi beda 4 tahun. Dan kalau mereka anak-anak yang belajar kalau di kita TK-nya itu ya itu ya 3 tahun sudah dimasukkan ya. Berarti mereka memasukkan anaknya ke SD ya usia 3 tahun ya. Kalau di kita 3 tahun masuk TK ya. Jadi ya beda ya. Ini menurut Syekh Yahya Al-Ghausani ya, yang beliau baca tentang aturan-aturan ya, di Jepang. Umur 14 tahun walakinnahu yahmilu minas saqafah wal ma'arif ma la yahmiluhu kharij jami'atina. Masya Allah. Bukan tapi ya umur 14 tahun itu dalam keadaan membawa saqafah ya, wal ma'arif, membawa segala pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, ma la yahmiluhu kharij jami'atina, yang belum tentu dimiliki sebagaimana para lulusan jamiah kita ya. Wal uqul hiyal uqul. Otaknya ya sama-sama otak juga ya. Walakinnal asalib wal manahij hiya allati tusa'id ala tanmiyati qudratit talib az-zakaiyah. Yang membedakan adalah metode belajarnya ya, manhaj belajarnya ya, yang mana ya mereka dalam metode dan manhajnya juga membantu perkembangan ya, kemampuan para ya, pencari ilmunya menjadi lebih cerdas lagi. Nah ini ya. Namun tetap bagi kita ya, kita tidak berpatokan kepada Jepang, tidak. Karena jelas mereka negara yang ya maju, tapi urusan dunia ya maju ya. Cerdasannya untuk kebanyakan urusan dunia. Kalau mereka dibawakan kepada agama, baru nanti kita akan lihat sebagaimana mereka belajar tentang bahasa Arab dan lain sebagainya. Tentu kita tidak bisa samakan kecerdasan mereka yang hanya cerdas urusan dunia, tapi tidak cerdas urusan akhirat, ya, urusan agama, tentu akan berbeda. Hadhil qadiyah kutibat fiha abhas wa dirasat man aradat tawassu fal yarji' ilaiha. Dan
ketentuan hal ini sudah ada tertulis ya di bahasan-bahasan atau pelajaran-pelajaran ya. Siapa yang ingin memperluas silakan membacanya. Tadi disebutkan dia menukil dari tidak ada sini nukilannya ya. Tidak ada nukilannya tentang ya yang dari Jepang itu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, inilah yang pertama yang mesti kita ketahui ya. Yaitu syarat mencari ilmu adalah punya modal kecerdasan ya. Jangan khawatir karena kecerdasan itu ya ada dua tadi disebutkan. Ada yang memang pemberian Allah. Ini harus dijaga. Jangan ya, dia sudah tahu dia cerdas, tapi dia tidak belajar. Maka kecerdasannya berangsur-angsur nanti berkurang kalau dia tidak bisa ya, mengembangkannya dengan terus belajar. Demikian pula orang yang kecerdasannya biasa saja. Jangan putus asa, dia harus terus ya, meningkatkan kecerdasannya. Karena seperti orang yang berolahraga. Ada orang yang memang keturunannya keturunan orang-orang kuat. Ya. Tapi ada orang yang keturunan biasa. Lalu kemudian dia berlatih. Ya. Maka dengan latihan-latihan terus, ya, maka dia akan memiliki ya, kekuatan-kekuatan ya, yang bisa menyamai orang-orang yang memang sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ilmu, mencari ilmu. Maka rasakan saja sendiri oleh kita. Ketika seseorang baru mau mulai menghafal Al-Qur'an, dia akan merasakan ya. Mungkin dia akan duduk ya di depan mushaf. Kalau yang baru 15 menit duduknya ketika menghafal sudah bagus sekali. Ya, karena biasanya kalau yang baru tidak tahan lama-lama. 10 menit udah susah itu otaknya. Maka bersabar. 10 menit kalau memang sudah penat, maka istirahat terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah istirahat mulai lagi. Yang pada akhirnya nanti lama-kelamaan ya, akal kita yang ya, kita latih dengan terus-menerus, maka semakin kuat. Sebagaimana orang melatih otot-otot di tubuhnya, ya, dengan latihan-latihan yang terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi kuatlah dia. Sebaliknya, orang yang tadinya sudah ada kecerdasan, namun tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya, maka na'udzubillah akan hilang ya, kecerdasan tersebut. Namun semuanya kita berharap kepada Allah bukan hanya kecerdasan saja, tapi kebersihan hati harus ada pada kita. Karena tidak ada jaminan orang yang cerdas bakal dapat hidayah, tidak. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Terlalu cerdas akhirnya kufur. Terlalu cerdas akhirnya apa? Dia ujub. Ya. Naam, ya, demikian ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya dari syarat-syarat untuk mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat dari kitab Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karim berkaitan dengan penjelasan syarat-syarat mencari atau meraih ilmu, yaitu dengan kecerdasan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ketiga di line telepon 021-823-6543
Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di... Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum, dengan Ibu hamba Allah di Jakarta Timur. Ibu Ya, siapa, silakan, Bu? Ibu. Ya, Afwan, Pak Ustadz, hamba Allah Pak Ustadz. Iya. Ibu bertanya saja, Bu ya. Ya, saya pertanyaan Pak Ustadz, pertanyaan. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Ini Ana mau bertanya, Ana kan, ya, halo. Iya, silakan langsung ke pertanyaannya. Ini Ana kan punya kekurangan pada otak Ana. Otak Ana ini untuk mengingat memori-memori yang jauh-jauh, yang lama-lama, saya bisa Pak Ustadz. Tapi pada saat Ana sholat, pada saat Ana sedang membaca bacaan sholat atau rakaat sholat, Ana sering lupa Pak Ustadz. Nah, Ana mengantisipasinya atau mensiasatinya, Ana memakai rekaman sholat dari takbiratul ikram sampai salam. Jadi dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Ana ikutin bacaan itu sampai selesai. Atau tidak, Ana menggunakan jasa imam, siapapun yang mau jadi imam Ana Pak Ustadz. Kalau Ana sholat sendiri, Ana tidak bisa disir Pak Ustadz, bisanya dijahar. Karena kalau suara saya kecil, akan sering lupa-lupa lagi bacaannya Pak Ustadz. Jadi kalau kayak gini, apakah uzur seperti ini boleh Pak Ustadz buat saya? Ya syukron Pak Ustadz, barakallahu fikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya. Terima kasih pertanyaannya ya. Dari seorang wanita yang tidak mau menyebut namanya. Sebenarnya ya, yang terjadi adalah itu waswas dari syaitan. Ya. Jadi ibu ya harus banyak-banyak baca Al-Quran ya, dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Baca setiap pagi, ba'da subuh 100 kali, dan setelah maghrib, ya, baca itu 100 kali. Supaya hilang was-wasnya, ya, supaya tenang. Karena orang yang ditimpa penyakit lupa itu, dia orang yang mendapat gangguan dari syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Ya. Kata Yusa' bin Nun, tidaklah aku menjadi lupa kecuali karena syaitan yang menggangguku. Ya, jadi kalau mau silakan amalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ya. Ba'da subuh 100 kali, ba'da maghrib 100 kali. Nah, mudah-mudahan Allah hilangkan rasa was-wasnya tersebut. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Jakarta Timur. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ahmad di Jakarta. Pak Ahmad di Jakarta. Silakan Pak Ahmad. Ayat yang ke Surat Al-Isra ayat ketiga. 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israil. Ayat yang ketiga, Pak. Ayat yang ketiga, itu yang keempat oleh tadi.
billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan Tasydidnya dibaca ya. Dengarkan baik-baik ya. Bapak ya. Ya. Tasydidnya dibaca ya. Coba perhatikan itu huruf ra, huruf ya, ada tasydidnya tidak? Ada. Iya, dibaca tasydidnya. Apa kecil ini? Kenapa? Saya baca di ini aja. Di TV. Ya. Lihat tasydidnya, lihat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Bagus. Innahu kana abdan syakura. Faqadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ard. La tufsiduna fil ardi marrataini. Tasydidnya lagi. Tasydidnya pada huruf ra. Ulang, tasydidnya pada huruf ra. Coba Pak, dengarkan Pak. Ya, Bapak jangan nggak dengar berarti ya, nggak dipasang mic itunya. Coba Pak, ulangi tadi Pak ya. Halo? Ya, dari Pak Ida ya. Halo Pak? Iya. Ya, Bapak dengar nggak peringatan dari saya? Nggak begitu kedengaran tadi, saya tipin saya kecilin tadi. Oh, ya. Ya sekarang dengar tadi. Coba ulangi lagi, wa qadayna. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ard. La tufsiduna fil ardi marrataini. Tasydidnya pada huruf ra, ya. Oh iya. La tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'ulunna uluwan kabira. Ayo, cukup. Barakallahu fiik ya. Nah, semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar Al-Quran dan semangat belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Ya. Ada pertanyaan Pak Ahmad? Ya Pak Ahmad? Iya. Ada pertanyaan? Ini mau tanya kalau ya silakan. Imam sholat bacaan surat Al-Fatihah atau surat lainnya mad tobi'inya kadang-kadang terdengar 3 atau 4 dalam satu rakaat, itu gimana hukumnya? Ya, kalau sudah selesai sholat ya ada yang menegurnya ya, memberitahunya ya. Jadi ditolong oleh kita ketika dia salah. Karena kalau yang ditegur tentang huruf madnya, panjang pendek dalam sholat, orang tidak akan paham, imam tidak paham dia. Jadi negurnya nanti kalau sudah selesai sholat. Ya, beritahu ya baik-baik. Kalau perlu direkam dulu ya. Direkam terlebih dahulu ya sebagai alat bukti. Tapi bukan menghakimi, bukan ya. Cuma memberitahu ini tadi bacaannya menurutnya gimana, kepanjangan apa enggak gitu. Supaya dia tahu ya. Supaya dia menyadari. Harus diperbaiki itu. Iya jelas harus diperbaiki ya. Jelas harus diperbaiki ya. Jadi sholatnya pun mungkin bisa, kalau tidak diperbaiki sholatnya bisa tidak sah gitu. Kalau kesalahannya surat Al-Fatihah itu kesalahan yang fatal, maka ya bagi orang yang tahu, yang menjadi makmum di belakangnya, dia tahu bacaan imamnya Al-Fatihahnya itu fatal salahnya, dia tidak boleh jadi makmum dengan dia. Tapi yang lain, yang awam, yang nggak ngerti, ngikutin nggak apa-apa. Dialah yang bertanggung jawab, imamnya. Sedangkan yang sudah tahu, ya, dia tahu ini bacaannya rusak, benar-benar rusak, ya, dia tidak boleh bermakmum karena dia sudah tahu bacaannya rusak. Dia cari tempat yang lain. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ya, syukur, Pak. Ya,
Nah, terima kasih jazakallah khairan Pak Ahmad di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-5. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak. Silakan dibaca ayat ke-5. Ke-5 ya. Ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'iza ja'a wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana. Iya, lanjutkan. Ba'asna alaikum ibadan lana uli pendek ya. Bacanya pendek, uli ya. Ya. Ulang lagi. Ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'si syadidin. Uli ba'sing, ada ikhfa di situ Pak ya. Ada ikhfa, coba dibaca lagi. Uli ba'sing, ada ikhfa di situ Pak ya. Ya. Ada ikhfa, coba dibaca lagi. Uli ba'sin sadidin fajasu hilalad diyar. Wa kana wa'dam maf'ula. Aywa, barakallahu fiik ya. Pak Samsul ya, di Lampung, semoga Allah mudahkan dan Allah beri semangat terus untuk belajar membaca Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ada pertanyaan, Ustaz? Iya, boleh. Untuk sholat fardu yang hanya satu tasahud seperti sholat subuh dan sholat Jumat, kita duduk iftiras. Bagaimana kalau imamnya duduk tawaruk, apakah kita yang jadi makmum duduk iftiraf atau duduk tawaruk ikut makmum? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya boleh ya, nggak ada masalah ya. Kalau orang yang sudah tahu bahwa yang 2 rakaat itu iftiras, ya silahkan dia iftiras. Kalau yang belum tahu ya, lalu dia masih tawaruk, bilang yang tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya, karena itu bagian dari sholat ya. Dan makmum yang mengikuti imam ya, selama imamnya itu ya benar, maka dia boleh ikuti. Demikian pula kalau imamnya ya, bagi kita ya, lalu dia duduknya duduk tawarruk, kita iftiras, tidak mengapa ya, karena itu bagian dari sholat ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Samsul yang berada di Lampung. Nah, ikhwatai Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk? Ya, baik. Terputus, mungkin ada gangguan. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang ke-6. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Jakarta. Nah, iya, silakan Pak Zainal. Ayat ke-6 surat Al-Isra. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Bagus. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة liyasu'u 2 harakat. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما وعلوا نبي. Lagi. Tidak ada wawunya, tidak ada. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Naam, barakallahu fiik. Bagus sekali Pak Zainal. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ada pertanyaan Pak Zainal? Belum ada. Belum ada, baik. Jazakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan Pak Zainal yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi Bapak yang membaca dan kita yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Di Lombok Barat. Nah, ya silakan Pak. Coba dikecilkan dulu ya volume televisinya ya supaya tidak ada gangguan ketika membacanya. Dan dengarkan ya dari kami ya kalau ada ya catatan-catatannya. Yang ditampilkan katanya. Ya. Layar dulu. Layar. Ayat berapa? Ayat ke-8 Pak, surat Al-Isra. Ditampilkan di layar itu. Tampilkan namanya baca Al-Qur'annya satu. Iya, sudah Pak. Mungkin apa, ada delay. Streaming kali ya? Streaming. Iya, mungkin streaming ya. Streaming agak lama bang. Ada delay. Ya. Ayat berapa kan? Ayat 8 Pak. 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udtum. Coba ikhfa izhar syafawinya ya dipraktekkan ya, jangan menjadi ditahan seperti ya ikhfa ya. Coba ulang kembali, di situ ada huruf mim yang sukun berkali-kali ya, maka jangan ditahan terlalu lama ya.
عسى ربكم أن يرحمكم Ya, lanjut Pak. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Tasydid pada nun ya, ditahan 2 harokat ya. Tasydid pada nun. Jahannama ya. Ulang lagi. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Bagus. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Jangan dipanjangkan mimnya. Pendek itu. هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Barakallahu fiik ya, bagus ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Qur'an dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih Bapak yang ada di Lombok atas partisipasinya di kesempatan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nita. Ibu Nita di mana? Saya di Cipayung, Jakarta Timur. Ya, Cipayung. Baik, Ibu Nita, hanya bertanya saja ya, karena untuk program ini dikhususkan yang membaca bagi laki-laki atau pria dewasa. Oh, oke. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mengenai kurban Idul Adha, bisa saya bertanya mengenai itu? Mohon maaf Ibu, untuk yang saat ini kita sedang mempelajari Al-Quran, hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Kalau untuk ya, berkaitan dengan fikih ibadah, bisa ditanyakan di hari Senin Ibu. Oh iya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Isra ayat yang ke-10. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Daryono di Sulawesi Selatan. Pak Daryono di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Yang ke-9 ya? Ayat ke-10 Pak. 10. Coba Pak, diperbaiki bacaannya terlebih dahulu ya. Huruf-hurufnya harus jelas ya Pak ya. Ketika membaca ta'awud pun demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo coba yang jelas bacanya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka mulutnya Pak ya, dibuka mulutnya ya. Bismillah. Coba ulangi. Bismillah. Bismillah. Ba dari ba, huruf ba. Bismillah. Ulangi lagi Pak. Kenapa tahu-tahu millah? Bismillah. Bismillah.
Coba perhatikan lagi Pak ya. Coba perhatikan. Bapak ikutin saya. Satu kata. Bismillah. Bismillah. Nah, begitu Pak ya. Bismillah. Enggak. Bukan. Bismillah. Terdengar huruf ba-nya terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Lanjut. Wa, ada wa-nya itu Pak. Ulangi. Wa annalladzina la yu'minuna bi. Ulangi lagi. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati. Bil akhirah. Ulang lagi. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirah. Bil akhirati a'tadna lahum adaban alima. Lanjut. Wa yad bish. Tasdidnya bish. Du'aahu, hu-nya panjang 2 harokat. Ayo. Lanjut. Wa kanal insanu ajula. Ulangi. Wa kanal insanu ajula. Ayo, barakallahu fiik ya. Ya, semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar Al-Qur'an dan belajar ilmu syar'inya ya. Allahumma amin ya. Dan ketika membaca Al-Qur'an jangan lupa dibuka mulutnya ya. Jangan tertutup ya supaya suaranya lebih jelas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Daryono yang ada di Sulawesi Selatan atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat yang ke-12. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Imam. Pak Imam di mana? Depok. Di Depok. Silakan Pak. Surat Al-Isra ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba perhatikan lagi Pak ya. Laila ya, tidak ada tanwin, itu hanya fathah saja ya, jangan diidghamkan kepada waw ya. Coba ulang kembali. Waja'alnal laila wan nahara. Wan 2 harokat ditahan. Wan nahara ayataini famahawna. Iya, ulangi lagi. Famahawna ayatal laili waja'al. Jangan diidghamkan, tidak ada di situ lamnya, tidak ada masuk ke waw ya. Coba ulang lagi. Famahawna ayatal laili waja'alna
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين. Ya, ulang lagi. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. Tasdidnya, jangan lupa tasdidnya. وكل شيء فصلناه تفصيلا. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Pak Imam yang ada di Depok atas partisipasinya di kesempatan ini. Barakallahu fikum. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang ke-13. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Di Bapak Misno di Lampung. Bapak siapa? Pak siapa? Bapak Misno di Lampung. Misno. Iya, di Lampung. Iya, silakan. Di Lampung ya. Iya. Kondisinya Ustaz. Iya. Surat Al-Isra ayat ke-13, Pak. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-13. Bisa dilihat di layar televisinya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nahari mubsyiratan tahu fadlan. Ya, Pak, konsentrasi dulu Pak ya. Di ayat yang ke-13 ya. Ya. Tolong dinaikkan sedikit. Nah itu ya. Lagi ya. Wa kulla insanin, itu ayat ke-13 ya. Kulla insanin alzamnahu ta'ira. Alzamnahu ta'ira fi unuki. Coba lihat konsentrasi, lihat apa harokatnya, nukhriju ya, bukan nakhraju ya, ulang kembali. Wa nukhriju lahum yaumal qiyamati kitaban hu-nya jangan dipanjangkan. Kita yalqahu mansyura. Kita idgham bi gunnah. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Silakan Pak. Iya, silakan. Kalau ada imam baca surat Al-Taubah itu hukumnya Ustaz. Gimana Pak? Ulangi. Diulangi Pak. Ada imam baca surat Al-Taubah dari ayat pertama itu
Dengar? Tidak. Terputus-putus Baca suaranya. surat apa, Pak? Terputus-putus suaranya, Pak. Imam baca surat At-Taubah. Terus pertanyaannya? Pakai basmalah. Pakai apa? Ya. Pakai basmalah. Halo? Pakai basmalah. Iya, pakai basmalah. Oh iya, ya Bapak tegur saja ya. Beritahu bahwa surat At-Taubah itu di awal permulaannya tanpa basmalah. Beritahu itu ya. Karena itu kesalahan ya. Kalau dia baca basmalah berarti kesalahan. Kesalahan yang tidak boleh terjadi ya dari membaca Al-Qur'an ya. Iya, begitu ya, Pak ya? Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas partisipasinya di kesempatan ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Anak Syamil. Syamil di mana Syamil? Iya. Di Cilengsi. Oh, di Cilengsi. Silakan. Ya, tafadhol dibaca ayat ke-15. Ayat ke-15 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Bagus. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين Panjang, naknya panjang itu 2 harokat. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. Fafasaku, 2 panjang 2 harokat juga. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Ayo, bagus bacaannya. Perlu konsentrasi saja, ya perbaiki konsentrasinya ketika membaca. Lihat panjang pendeknya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus belajar Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syamil di Cilengsi adalah penelepon terakhir di kesempatan ini. Karena keterbatasan waktu, kita beralih ke pertanyaan Ustaz. Silakan. Yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik. Kita awali pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, hukum imam sholat dalam membaca surah Al-Fatihah atau surat lainnya, mat aslinya bervariasi dari 2, 3, kadang bisa cenderung terdengar 4 harokat. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Iya, itu lahnun khafi ya. Lahnun khafi. Kalau dia mat tabi'inya mestinya 2 harokat ya. Kalau kelebihan berarti lahnun khafi ya. Ya, kalau bisa ditegur silakan ditegur dengan baik-baik ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah bacaan ad-dolin dibaca dengan huruf do yang bagaimana, Ustaz? Karena huruf do pada saat di hafalan ini mirip dengan huruf dal. Syukron.
Iya, kalau kita belajar makharijul huruf tentu beda ya antara dal dengan dha ya. Kalau dal dari ujung lidah ya, sedangkan dha itu dari pangkal lidah ya, sisi lidah bagian dalam ya, bertemu dengan gigi geraham yang atas ya. Waddadu min hafatihi lil ulya ya. Jadi huruf dad dari sisi ya, belakang ya. Min aisara au yumnaha, baik dari kanan ya maupun kiri ya, bertemu dengan gigi geraham ya. Al ya, al kalau bisa menggunakan yang kanan silakan. Al kalau yang kiri juga bisa silakan ya. Maka berlatih ya. Al ya, dilatih dengan latihan ya. Udhidha ya, itu dilatih terus ya, sehingga menjadi kebiasaan. Beda dengan dal, ada, uddida. Nah, itu huruf dal. Ya, latihan seperti itu ya, supaya bisa ya kuat ya dalam memegang makhraj huruf pada tempatnya. Ayo, na'am. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara melatih kekuatan kecerdasan hafalan pada anak-anak usia SD Ustaz? Dimulai dari mana Ustaz untuk pembelajaran membaca dan menghafalnya? Apakah dari Iqra atau bisa langsung membaca surat-surat yang pendek? Ayo, terima kasih. Ya. Apabila kita perhatikan ya, untuk hafalan anak-anak itu dimulai dari surat-surat yang pendek-pendek dengan cara talaki ya. Sehingga hal ini bisa untuk anak-anak walaupun dia belum mampu membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena sistemnya ditalaki. Artinya talaki itu guru mengajarkannya ya, ayat per ayat diikuti oleh murid-murid. Sedangkan belajar membacanya ya bisa berjalan bersamaan. Ya. Ketika dia mempelajari ya cara membaca Al-Qur'an. Metode apapun silahkan dipakai. Asalkan yang mengajarnya faham cara menggunakan metode tersebut ketika ia mengajarkannya. Itu yang terpenting. Jadi kalau anak-anak ya, mulailah dari surat-surat pendek, dari juz amma terlebih dahulu. Kemudian ya, kalau anak-anak ya, maka dia akan lebih cepat dan lebih kuat ya mengingatnya. Karena usia yang masih kosong dari berbagai kesibukan duniawi. Dia akan mudah untuk ingat. Maka itu kekuatan hafalannya masih mendominasi. Bahkan mungkin masih bisa 100% kekuatan itu ada padanya. Tinggal bagaimana ya dia dilatih ya, agar bisa duduk ya untuk memurojaah yang sudah dia hafal ya, bisa 30 menit ya, atau bisa 60 menit sekaligus ya, untuk ya, melihat kekuatannya. Kalau sudah kuat, lebih kuat lagi, maka bisa mencapai ya, 3 jam untuk murojaah. Itu bagus sekali. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Teman saya pernah melihat saya membaca Al-Quran memakai mushaf atau Al-Quran cetakan Indonesia, Ustadz. Tapi beliau bilang lebih bagus kita memakai Al-Quran cetakan Madinah. Apakah hal ini benar, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukuran. Iya, Al-Quran manapun ya sama ya, selama dia tidak menyelisihi ya yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Bisa jadi orang itu sudah terbiasa dengan mushaf cetakan dari Indonesia, maka tidak mengapa dia baca yang cetakan itu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang di zaman sekarang, ya, begitu banyak cetakan-cetakan dari ya, Madinah ya, yang datang ke sini, baik secara cuma-cuma maupun membeli, ya. Dan itulah yang beredar. Ya. Maka kalau dia sudah mudah membaca satu mushaf, maka usahakan tidak berpindah ya kepada cetakan yang lain, karena ini akan mengganggu ya, hafalan yang sudah ia baca. Pernah ada seorang ikhwan ya, dia 8 juz ya sudah hafal, tapi mushaf yang dia waktu itu hafal adalah mushaf Indonesia. Maka tidak bisa tidak, dia harus pegang itu terus seumur hidupnya untuk memurajaah dan ya melihat kembali. Ya. Sayangnya ketika dia ya menghafal yang sebagiannya dari mushaf yang Timur Tengah. Nah, ya, ini jadinya repot ya. Jadinya repot ya. Karena itu tetapkan satu ya. Untuk orang yang menghafal Al-Quran, ya, tetapkan satu mushaf yang kita pegang, ya, dan itu dipakai untuk selamanya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sumaryanto di Gunung Putri, Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak berwudu, hukumnya bagaimana, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Siapa yang melarang ya membaca Al-Quran tanpa wudu? Yang tidak boleh orang junub. Ya. Orang junub tidak boleh ya, memegang mushaf ya, dan membaca Al-Quran. Ya. Diharuskan dia mandi junub terlebih dahulu. Adapun kalau dia hanya batal saja wudunya, tidak apa-apa membaca Al-Quran. Namun afdolnya ya, yang paling utamanya, yang paling bagusnya, dia berwudu, bersuci terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran ya. Apalagi ditambah dengan bersiwak sebelum membaca Al-Quran, maka ini bertambah keafdolannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, nah, ikhwan fillah jazakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya bacaan-bacaan sampai di surah Bani Israil ini ya. Dan kembali ya kita ingatkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Usahakanlah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, dengan tartil yaitu dengan apa? Ya, dengan tenang sesuai tajwid. Ya. Jangan ketika kita baca ya kita malas untuk membuka mulut kita. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran ada harokat fathah. Ya, kita buka mulutnya. A, ada harokat kasrah. I, ada harokat dhammah. U. Ya, jadi inilah yang menjadikan Al-Quran itu indah ketika didengar. Tapi kalau kita membacanya tidak bisa ya antara A, I, U ya semuanya sama kedengarannya, maka ini akan menjadikan bacaan Al-Quran itu tidak indah. Tidak indah bagi yang mendengar, apalagi yang membacanya sendiri tidak indah. Jadi ya gunakan ya ilmu untuk kita amalkan. Belajar kembali apa artinya fathah, apa arti dhammah, apa arti kasrah, supaya kita tahu, sehingga dalam membaca insyaallah ta'ala akan lebih baik lagi. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu dan bekal untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.